Halo guys, Hari ini kita akan mempelajari pendidikan kesehatan reproduksi remaja. sudah siap membahas kesehatan reproduksi? Tapi malu. It's okay teman-teman, gak perlu malu, itu penting untuk dibahas agar tahu cara mengatasinya. Boleh deh jadi kepo. Yuk kita bahas. Pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu pubertas? Pertama, kita bahas perubahan yang terjadi pada perempuan. Payudara dan pinggul mulai membesar, mulai mengalami menstruasi, tumbuh bulu di ketiak dan vagina, mulai memproduksi sel telur, muncul kelenjar berminyak pada wajah, perkembangan otak meningkat dan tinggi badan mulai bertumbuh. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih pubertas pada laki-laki itu mengalami perubahan apa saja? Yang pertama yaitu laki-laki akan mengalami mimpi basah, perubahan suara, tumbuh jakun dan bulu, pembesaran alat kelamin, kulit berminyak atau jerawat, perkembangan otot dan otak, serta mulai memproduksi sperma. Nah, sampai sini sudah mulai paham ya? Sekarang yuk kita bahas menstruasi dan mimpi basah. Menstruasi adalah peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Sekarang kita bahas untuk laki-laki, yaitu mimpi basah. Mimpi basah adalah proses alami dan normal, di mana sperma keluar saat tidur akibat mimpi seksual, sehingga tidak perlu merasa malu ya. Setelah kamu mengalami mimpi basah, kamu harus mandi ya. Tentang masa pubertas sudah, perubahan masa pubertas juga sudah. Nah, sekarang aku mau share ke kalian tentang IMS. Secara sederhana, IMS adalah penyakit yang menular lewat hubungan seksual seperti ciuman mulut ke alat kelamin, hubungan intim tanpa kontrasepsi, atau berbagi jarum suntik. Nah, gejala yang biasanya muncul yaitu keluar cairan tidak normal dari kelamin, gatal, atau luka di sekitar kelamin, nyeri saat buang air kecil, ataupun saat berhubungan. Apa benar IMS itu karena sering berhubungan dengan gonta-ganti pasangan? Nah, untuk IMS sendiri, itu cara penularannya bisa lewat berhubungan seksual tanpa kontrasepsi, gonta-ganti pasangan, ciuman di area kelamin, pakai jarum suntik bergantian. Ibu yang terinfeksi bisa menularkan bayi saat hamil atau melahirkan. Nah, maka dari itu, penting sekali untuk menjaga diri kita sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terkena IMS atau infeksi menular seksual, karena IMS ini tidak ada obatnya ya, jadi pastinya akan mempengaruhi masa depan. Apalagi perkawinan bebas remaja sekarang melakukan hubungan seksual dengan sembrono. Itu namanya hubungan seksual pranikah. Kepoin dulu sebelum jalanin yuk. Tahu nggak sih kalian sebesar apa resikonya? Yang pertama, kehamilan di luar nikah bisa bikin panik, bingung, malu, bahkan putus sekolah. Banyak remaja akhirnya nikah muda atau dipaksa berhenti untuk sekolah. Masa depan pasti jadi taruhannya. Yang kedua, terkena IMS, biasanya seperti HIV atau gonore, memang nggak ada ya tanda-tanda atau gejalanya, nggak terlihat, tapi bisa bahaya banget. Yang ketiga, trauma dan tekanan, apalagi kalau hubungan berakhir dan pasangan nggak tanggung jawab. Yang keempat, rasa percaya diri turun, merasa kehilangan harga diri, takut dihakimi oleh masyarakat. Kenapa ya banyak yang terjebak? Biasanya terjebak tuh karena tekanan dari pacar, ikut-ikutan teman, atau kurang tahu resikonya. Nah, aku pasti ya tips bijak buat remaja, berani bilang enggak kalau belum siap. Bangun hubungan yang sehat tanpa harus main-main. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.